Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu adda risalah wa ballaghal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahjatil bayda lailuha kanahariha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu an kulli man tabi'a sunnatahu wa amila biha ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi'afwika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kali ini. Seingat kami pada tahun 2019 mungkin ya, terakhir pengajian sirah kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini dan kita syukuri ini. Ya di masjid ini sekarang kami ketemu jemaah yang singgah ya, masih rumahnya ke arah ke Duren Sawit ke arah sana lagi, tapi kalau pulang kan lewat sana singgah di masjid kita ini ya. Jemaah dari luar banyak juga sebenarnya di masjid kita ini, terutama sholat maghrib biasanya sholat maghrib. Maka masjid ini nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya banyak tempat di dunia ini yang pernah kita singgah, tapi kesan dan nikmat serta nuansa yang berbeda ketika kita pernah singgah di suatu masjid ya, berada di suatu masjid, bermajelis di suatu masjid, itu memberikan kesan yang berbeda ya, memberikan kesan yang berbeda. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana Nabi SAW sebutkan ada 7 orang ya, 7 golongan atau 7 jenis, 7 macam orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 macam orang yang Allah beri lindungan pada hari kiamat kelak, yang mana tidak ada perlindungan naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid atau bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi banyak tafsirnya, ingat waktu sholat ya, jadi terpaut dengan masjid, majelis ilmu ya. Kesan-kesan yang kita rasakan dengan masjid adalah itu termasuk ya, orang yang terpaut hatinya dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini, karena saya juga udah lupa tema apa yang terakhir kita bahas ya. Perang Ahzab ya sudah pernah kita bahas. Namun khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh salah seorang pengajar atau dosen di Universitas Islam Madinah ya, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah. Buku ini tidak terlalu lama, bukan usianya tidak ribuan tahun, baru sekitar 28 tahun ya. Tapi kalau mungkin adik-adik lebih tua penulis buku ini ditulis ya, 28 tahun tepatnya. Di sini disebutkan, ini cetakan yang ada di hadapan saya ini tahun 1994 ya, 28 tahun yang lalu, Agustus ya, 28
Agustus 1994, ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh namanya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang pengajar di di Universitas Islam Madinah. Buku ini atau buku sirah yang ditulis 28 tahun yang lalu ini ditulis waktu itu ada sayembara menulis sirah Nabi SAW. Jadi yang dilaksanakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami, mereka mengadakan sayembara, dan buku ini yang juara satunya, juara satu buku ini memenangkan sayembara tersebut dari beberapa kriteria, di antaranya kriteria tentang kesahihan riwayat, karena mempelajari sirah itu kita mulai belajar dari lahirnya Nabi, bahkan sebelum Nabi lahir, kondisi bangsa Arab sebelum Nabi lahir, saat Nabi lahir, sampai Nabi meninggal. Itu yang kita pelajari dalam sirah Nabawiyah. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih, ibrahnya itu ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, atau belajar hadis lah. Itu kalau ada kisah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, nubuat, dalam bahasa di kamus besar bahasa Indonesia nubuat, kalau bahasa Arabnya nubuatnya itu 40 tahun. Yang sebelumnya itu nggak bisa jadi dasar hukum. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi SAW, buku ini menangkan juara pertama. Kemarin ada yang nanya terjemahannya banyak Pak. Kalau nanti sekedar supaya tahu ini nggak apa-apa, saya lihat yang di online itu murah-murah Pak, harganya murah-murah. Kalau bisa bahasa Arabnya ini juga nggak sampai 60.000 nih. Yang bahasa Indonesianya di atas 100.000 memang, tapi kalau bisa bahasa Indonesianya ini dicetak di Indonesia. Kembali kepada sirah tadi yang kita katakan, kalau sirah itu kita ambil ibrahnya dari sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat. Tapi kalau hadis atau sunnah Nabi atau kemudian fikih itu mulai Nabi diangkat menjadi Nabi SAW. Makanya yang pernah saya coba analisa, kan ada orang yang sering sebenarnya nggak ada masalah, tapi kurang tepat disandarkan bahwa Nabi kita itu seorang pedagang. Benar, Nabi kita pedagang, tapi sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, pernah nggak lihat ada kisah Nabi sedang dagang di pasar? Nggak pernah Pak. Sebelum jadi Nabi. Tapi jangan salah, dagang tetap sumber penghasilan yang paling thayyib. Nabi pernah ditanya, ayul kasbi atyab, wahai Rasulullah, pendapatan, income apa yang paling bagus, yang paling thayyib? Tijaratun mabrur, kata Nabi SAW. Tijarah mabrurah, perdagangan itu tetap nggak masalah. Makanya Abu Bakar, Umar, Abu Bakar bahkan awal-awal jadi khalifah mesti dagang. Tapi sekali lagi, Nabi kita setelah jadi Nabi nggak pernah lagi dagang. Makanya hartanya habis. Harta istrinya Khadijah yang kaya raya di Mekah habis karena uangnya nggak lagi diputar Pak, dihabiskan, habis semua. Makanya ceritanya kan dalam sirah nanti disebutkan, dari kaya raya jadi habis semua hartanya karena tadi tidak lagi diputar. Sedangkan ketika sebelum menikah atau sebelum jadi Nabi itu memang Nabi kita pedagang. Kemudian yang jadi pertanyaan, dari mana penghasilan beliau? Yang lama sudah habis, yang mana? Nanti Nabi SAW dibantu oleh pamannya. Abu Talib. Abu Talib ini bukan sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, tapi bantuannya diterima oleh Nabi SAW karena dia tidak mengintervensi keputusan Nabi SAW. Dia bantu tapi tidak intervensi. Kemudian di antara pendapatan pemasukan Nabi SAW yang sangat besar juga adalah dari khumus, 1/5 rampasan perang.
1/5. Nah, ini rampasan perang itu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Walaupun nanti kita dapat dalam banyak hadis beliau gunakan untuk kepentingan umat juga. Misalnya Fatimah pernah minta kepada Nabi seorang budak, ya, rampasan perang ada budak, ada tawanan perang budak, ya. Pada saat itu diperjualbelikan, harganya tinggi. Akan tetapi Nabi tidak izinkan budak itu diambil oleh Fatimah, tapi beliau jual uangnya untuk menafkahi ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang yang tinggal, kita jaga kebersihannya. Ada tempat-tempat disediakan, ya, di ini tempat-tempat di sekitar masjid. Apalagi masjid kita ini luas sekali, ya. Kalau darurat nggak ada yang tempat tinggal, itu di kelas boleh, tapi jangan di dalam masjid, kan, tempat ini. Taib. Itu terkait dengan Nabi jadi pedagang sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, sahabat berdagang, orang muhajirin semua pedagang, nggak ada masalah dengan dagang. Akan tetapi setelah jadi Nabi beliau nggak lagi berdagang, ya, tidak lagi berdagang. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kitab ini sekali lagi tadi ditulis oleh seorang ulama dosen di Universitas Islam Madinah, ya, universitas, ya, sampai sekarang masih ada Universitas Islam Madinah. Beliau aslinya dari India, India. Ini juga jadi pelajaran bahwa tidak semua umumnya dari awal Islam yang masuk Islam orang Arab, ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya banyak orang yang bukan Arab menjadi ulama dan dihormati. Imam Bukhari bukan orang Arab, tapi karena keilmuannya dia dihormati. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirim seseorang ke Mekah. Sampai di Mekah ditanya, siapa yang gubernur Mekah hari ini sekarang? Tanya fulan. Siapa yang berfatwa di Mekah? Fulan. Siapa fulan? Ternyata Maula itu artinya dulu pernah jadi budak, kemudian dibebaskan. Maka Umar mengatakan perkataan yang sangat agung, bahwa innallaha la yarfa'u bihadzal Quran bihadzal kitab aqwam wa yadha'u al-akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab ini, dengan Al-Quran itu mengangkat derajat sebagian manusia, sebagian kaum, dan merendahkan kaum yang lain. Artinya ada mantan budak, pernah jadi budak, karena keilmuannya menguasai Al-Quran dia jadi mufti di kota Mekah, ya. Ya, kalau kita tarik dengan hari ini, ada, ya, mohon maaf, ya, nggak apa-apa kita angkat sedikit, Pak. Ini kan lagi Piala Dunia, ya. Itu karena orang banyak hobi main bola. Di sebagian negara Eropa itu pahlawannya bukan asli orang Eropa, itu orang imigran, tapi karena dia pintar, punya prestasi, bisa main bola, akhirnya jadi pahlawan. Nah, makanya ini kaum muda, ya, ini harus ada prestasi, jangan sensasi. Beda prestasi dan sensasi. Kalau sensasi sekarang kan ada media sosial. Kalau buat sensasi, buat yang aneh gitu kan. Tiba-tiba diundang televisi, undang sana, undang sini. Nah, kalau dia nggak buat sensasi lagi, berikutnya dia nggak akan diundang. Ya. Tapi kalau prestasi, dia akan diundang karena prestasinya, ada kemampuan yang dia miliki. Ya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, durasi yang diberikan oleh DKM 1 jam, cuma karena sholat kita mundur, yang tadi sudah mulainya jam 7 atau jam 19.41, tapi insya Allah kita tetap 1 jam 45 menit materinya, atau 15 menit nanti tanya jawab. Awal pembahasan kitab ini, penulis mengangkat tentang kondisi geografis. Jadi sangat berpengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan seseorang atau kondisi mental dan fisik seseorang. Geografi, kondisi lingkungan. Ini sangat berpengaruh pada kondisi seseorang, ya. Yang pertama diangkat oleh penulis di sini bahwa
negeri Arab di mana Nabi kita lahir, ya. Nabi kita lahir di negeri Arab. Beliau itu tempat lahirnya itu Sahari, ya. Wal ardu mujdabah allati la ma'a fiha wala nabat. Beliau lahir di suatu negeri yang kering, ya, padang pasir dan kering, tidak ada air, tidak ada tanaman. Jadi bayangkan keras, ya, kerasnya tempat Nabi kita lahir. Jangan bayangkan hari ini. Nanti kita singgung sedikit bagaimana kondisi Jazirah Arab hari ini. Tapi waktu itu seperti itu, tidak ada air, nggak ada tanah, nggak ada tanaman, ya, nggak ada tanaman. Dan kalau ada tanaman, itu tanamannya ya daunnya nggak lebar, daunnya seperti duri, ya. Itu daun tapi seperti duri, karena dulu waktu masih di sekolah saya pelajari, artinya daun itu jadi seperti duri supaya mengurangi penguapan. Kalau daunnya lebar, itu tumbuhan airnya nguap. Kalau daunnya seperti duri seperti itu, nggak banyak penguapannya, ya. Kemudian demikianlah kondisinya, ya. Kondisinya Jazirah Arab itu kering, tidak ada tumbuhan dan tidak ada air. Perbatasan di sebelah baratnya itu adalah dengan Laut Merah, ya. Laut Merah walaupun namanya Laut Merah, tapi warnanya tidak merah, ya. Namanya saja Laut Merah, tapi dia tidak merah ininya, lautnya. Kemudian kalau ke arah timur, ya, itu sebelah barat tadi Laut Merah. Kalau syarqan Al-Khalij Al-Arabi, ya, Teluk Arab, ya. Teluk Arab yang hari ini ada ribuan jutaan kubik, ya, jutaan kubik gas minyak itu di Teluk Arab sekarang, ya. Yang hari ini Qatar misalnya itu punya stok gas alam yang disebut sampai 125 tahun ke depan, itu posisinya di Teluk Arab itu, ya, di Teluk Arab namanya. Itu sebelah ini tadi sebutkan sebelah timur, ya, sebelah timur. Kalau sebelah baratnya tadi Laut Merah. Laut Merah itu kalau terus ke atas, ya, kalau di peta ke atas selatan, ya, selatan itu yang ada terusan Suez itu, darat yang dibelah. Karena kalau sekarang kalau lewat mutar benua Afrika ke Laut Mediterania, ke benua Eropa itu Spanyol, Yunani dan di sana itu seminggu, Pak. Tapi kalau melalui Laut Merah, nanti ada HP-nya silahkan lihat. Kalau melalui Laut Merah kemudian terusan Suez itu cuma 2 hari atau 1 hari. Yang kemarin ada kapal kontainer besar itu yang melintang, ya, itu di situ. Dan mereka فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ